Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memaparkan kondisi cuaca di wilayah Maros, Sulawesi Selatan saat pesawat ATR 42500 mengalami kecelakaan dan menabrak Gunung Pelosaraung. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 5 DPR bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 20 Januari. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menjelaskan berdasarkan laporan cuaca bandara pada 17 Januari 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, kondisi atmosfer di Bandara Sultan Hasanuddin masih tergolong layak untuk aktivitas penerbangan. Kecepatan angin tercatat 13 knot dengan jarak pandang mencapai 9 km. Selain itu, suhu udara berada di kisaran 31 derajat Celcius dengan tekanan udara 1007 milibar. BMKG mencatat adanya hujan ringan yang bersifat sementara di sekitar bandara disertai pertumbuhan awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus terpantau dengan tutupan sekitar 1-2 oktas pada ketinggian 1.700 kaki, serta awan yang lebih tebal sekitar 3-4 oktas di ketinggian 1.800 kaki. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh awan hujan di sekitar area bandara. Meski demikian, Faisal menegaskan kondisi cuaca tersebut secara umum masih relatif stabil dan tidak menutup kemungkinan bagi pesawat untuk melakukan pendaratan dengan aman. Menurutnya, jarak pandang di area bandara tidak menunjukkan gangguan signifikan. BMKG juga mengacu pada citra satelit Himawari yang merekam kondisi cuaca antara pukul 11 hingga 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dari data tersebut, suhu puncak awan di sekitar lokasi kejadian berkisar antara minus 48 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius, yang mengindikasikan keberadaan awan tinggi dan awan tebal di wilayah tersebut. Faisal menambahkan pesawat ATR diketahui berada pada ketinggian sekitar 6.500 kaki saat kejadian. Keberadaan awan cumulonimbus khususnya di area pendekatan pendaratan memang memerlukan kewaspadaan lebih dari awak pesawat. Secara umum kondisi bandara masih mendukung untuk pendaratan karena visibilitas baik. Namun faktor cuaca di jalur pendekatan bisa mempengaruhi proses tersebut. Saat itu, pesawat tersebut dalam fase menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Temuan lebih banyak Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani yang menyampaikan bahwa kondisi cuaca secara umum masih tergolong stabil. Namun, dia menekankan adanya potensi risiko dari awan CB ini di area pendekatan pendaratan. Cuaca diperkirakan relatif stabil, namun masih terdapat awan CB di wilayah pendekatan saat pendaratan yang perlu diwaspadai. Penjelasan tersebut merupakan hasil analisis BMKG yang bersumber dari laporan meteorologi bandara serta citra satelit cuaca. BMKG menegaskan, pemaparan ini disampaikan semata-mata untuk menjelaskan kondisi meteorologis saat kejadian, tanpa mengaitkannya dengan faktor teknis penyebab insiden, sekaligus memberikan gambaran objektif mengenai dinamika cuaca di sekitar wilayah Maros. Sementara itu, Kementerian Perhubungan, Kemenhub memastikan penyelidikan terkait insiden pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, sepenuhnya ditangani oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Faisal menjelaskan berdasarkan meteorologi Aerodrome Report, Bandara Sultan Hasanuddin pada 12:30 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca di area bandara ini terpantau cukup baik. Jarak pandang mencapai sekitar 9 km, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 13 knot, serta suhu dan tekanan udara berada dalam batas normal. Meski demikian, BMKG mencatat adanya awan cumulonimbus di sekitar wilayah di sekitar wilayah Maros yang berpotensi memengaruhi fase pendekatan pesawat meskipun tidak terdeteksi gangguan signifikan tepat di area bandara. BMKG sendiri memaparkan pola angin di Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 6-25 knot. Adapun di wilayah Indonesia bagian selatan sendiri, pergerakan angin dominan berasal dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan sekitar 8-30 knot yang dapat mempengaruhi kondisi penerbangan tergantung situasi atmosfer setempat. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.